أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya selalu kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu ilmu tajwid. Kemudian salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan juga kepada sanak keluarga beliau, dan kita berharap bersama-sama nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, marilah kita mulai pembahasan kita dengan sama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita telah membahas huruf shad, sin, dan zai yang makhrajnya yaitu di ujung lidah dengan papan gusi yang bawah bagian dalam. Untuk selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di area ujung lidah, namun ini adalah huruf terakhir ya, huruf terakhir yang makhrajnya di ujung lidah, yaitu huruf dha, kemudian zal dan tha. Dha, zal, dan tha, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal ya, pangkal atau ujung gigi seri yang atas, yang tengah. Ini ada dua gigi seri di depan kita yang terlihat. Nah, itu ujung lidahnya menyentuh ujung gigi seri yang atas, yang tengah ya, ini. Silakan dilihat di gambar untuk lebih jelasnya, yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri yang atas. Untuk perbedaannya, huruf dha makhrajnya sama, namun ada sedikit perbedaan karena huruf dha termasuk huruf yang tebal atau huruf isti'la. Jadi ketika mengucapkannya maka pangkal lidah kita diangkat. Baiklah, langsung kita praktek. Yang pertama yaitu huruf dha dalam keadaan berharokat. Dha, dhi, dhu. Kesalahan atau kekeliruan yang sering terjadi didesiskan, sedangkan huruf dha di sini tidak berdesis, bukan zo, zi, zu, bukan. Itu artinya zai yang di-o-kan ya. Jadi tidak didesiskan. Kita ulang lagi. Dha, dhi, dhu. Kemudian dalam keadaan sukun. Al, il, ul. Yang terakhir dalam keadaan tasydid. Al-dha, idhi, udhu. Untuk posisi ujung lidahnya tetap ya, tidak berubah. Kemudian huruf yang selanjutnya, huruf yang kedua, yang letaknya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri depan yang atas adalah huruf dzal. Nah, huruf dzal hurufnya tipis, jadi tidak ditebalkan. Coba kita praktek huruf dzal dalam keadaan berharokat. Dza, dzi, dzu. Ini beda dengan zai ya. Kalau zai dia makhrajnya sama seperti sin. Jadi harus ada perbedaan, jangan sampai sama. Dza, dzi, dzu. Kita ulang lagi dalam keadaan berharokat. Dza, dzi, dzu. Kemudian dalam keadaan sukun. Al, il, ul. Nah, ini dialirkan ya, dialirkan bunyinya. Bunyi kemudian juga bunyinya saja yang dialirkan. Al, il, ul. Jadi jangan sampai dipantulkan, bukan al, il, ul, bukan ya. Karena huruf dzal tidak termasuk huruf yang dipantulkan ketika sukun. Lanjut dalam keadaan tasydid. Adza, idzi, udzu.
Jadi ujung lidah kita betul-betul menempel ya. Adza, idzi, udzu. Itu huruf zal. Yang terakhir yaitu huruf tha. Huruf tha sama seperti huruf zal ya. Jadi tipis, tidak ditebalkan dan dialirkan juga suaranya. Kita praktek dalam keadaan berharokat. Tha, fi, thu. Tha, fi, thu. Kemudian dalam keadaan sukun. Ath, ith, uth. Ath, ith, uth. Beda dengan sin ya, bukan as. Kalau as ada desisanya. Ini tha tidak ada desisanya, cuma udara dan suara mengalir. Kita ulang lagi dalam keadaan sukun. Ath, ith, uth. Kemudian dalam keadaan tasydid. Atha, ithi, uthu. Itulah tadi contoh pengucapan ya. Huruf dha, kemudian zal, dan huruf tha. Dalam bentuk huruf ya, belum bentuk kalimat. Nah, untuk kali ini kita akan praktek huruf dha, kemudian zal dan tha dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata. Yang pertama yaitu huruf dha. Ada dua contoh di sini. Ada dalam keadaan berharokat dan juga dalam keadaan sukun. Oke, kita mulai. Huruf dha. Dhahraka. Dhahraka. Kemudian dalam keadaan sukun. Al-ghaidh. Al-ghaidh. Jadi dialirkan ya, jangan sampai berdesis. Bukan al-ghaiz, itu salah. Kita ulang lagi contohnya. Dhahraka. Dhahraka. Al-ghaidh. Al-ghaidh. Kemudian huruf yang selanjutnya yaitu huruf dzal. Huruf dzal ada 3 contoh di sini dalam keadaan berharokat, sukun, dan tasydid. Yang pertama dalam keadaan berharokat. Fa'akhadhahu. 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 Kemudian dalam keadaan sukun. Idhab. Idhab. Jadi jangan sampai dipantulkan ya, bukan idhab. Ini harus dialirkan ya bunyinya. Idhab. Kemudian dalam keadaan tasydid. Wa kadzdzaba. Wa kadzdzaba. Yang terakhir yaitu huruf tha. Huruf tha ada 3 contoh juga. Pertama dalam keadaan berharokat. Thaqulat. Thaqulat. Kemudian dalam keadaan sukun. Fahaddits. Fahaddits. Nah, ini di surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha ayat yang terakhir ya. Fahaddits. Jadi jangan sampai bunyinya fahaddis. Itu namanya mengubah huruf. Kalau terjadinya pertukaran huruf atau salah ketika mengucapkan huruf, maka termasuk kesalahan jali ya. Jadi mengubah makna. Atau bisa dikatakan kesalahan yang fatal. Kita ulang lagi dalam keadaan sukun. Fahaddits. Fahaddits. Kemudian dalam keadaan tasydid. Ats-tsulusu. Ats-tsulusu. Baiklah, ikhwani wa akhwati fillah, itulah tadi beberapa contoh ya huruf dha, zal, dan tha dalam bentuk kata atau kalimat. Semoga yang sedikit ini bisa dimengerti dan dipahami dan juga bisa dipraktekkan. Bersama-sama kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Baiklah, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.